Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview satu koleksi saya, yaitu sebuah keris sombro ya. Keris sombro ya. Baik. Seperti ini kerisnya. Keris sombro sebetulnya bukan nama dapur keris ya, melainkan nama empu pembuat daripada keris tersebut ya. Keris ini yaitu Nyi Sombro ya, seorang empu keris wanita yang sakti dan legendaris ya, dari telatak kerajaan Pajajaran yang hidup sekitar abad ke-10 ya. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat mengenai keahlian, kesaktian Empu Nyi Sombro. Walaupun karyanya terkesan sederhana, tapi besinya padat ngelempung karena wasuhan atau garapnya bagus ya. Dibuat dari besi pilihan dengan tempaan yang matang. Bahkan konon karena kesaktiannya, Nyi Sombro mampu membuat keris di atas samudra dengan hanya beralaskan kain jarik untuk landasan duduk ketika membuat keris dan tanpa tungku perapian atau peralatan lainnya. Keris-keris karya Nyi Sombro rata-rata adalah keris lurus dan kebanyakan berdapur brojol. Ciri khas keris karya Nyi Sombro yaitu pada bagian pesinya dipelintir dan ujungnya diberi lubang yang fungsinya untuk mengikatkan tali untuk mengikat bilah-bilah keris yang dibuat selama mengambang di atas permukaan laut ya. Dan baru setelah bahan kerisnya habis, Empu Nyi Sombro akan kembali ke daratan dengan serenteng keris yang telah selesai dibuat. Keris buatan Nyi Sombro juga memiliki ciri lain ya, yaitu terdapat bekas pijitan jari tangan pada permukaan wilahnya serta gonjo iras ya. Keris-keris karya Empu Sombro rata-rata memiliki tuah untuk kesuburan ya, kemakmuran, perlindungan, dan harapan akan kedamaian. Biasanya keris sombro banyak digunakan sebagai keris tindih karena memiliki aura yang dingin, sejuk, sehingga dipercaya dapat menetralisir energi panas dari keris-keris lain. Sedangkan pada pamor, pusaka ini memiliki pamor adeg singkir ya. Pamor adeg singkir adalah penyebutan untuk pamor pada keris yang bentuk gambarannya menyerupai garis yang membujur dari pangkal sampai ujung bilah ya. Pamor adeg singkir tergolong pamor rekan ya, yaitu pamor yang bentuknya telah direncanakan dari awal oleh empu pembuatnya. Kita melihat dari teknik ya, dari teknik pembuatannya,
Pamor atek singkir tergolong pamor miring ya, yaitu bahan saton diletakkan tegak lurus dengan inti bilah ya. Singkir sebetulnya bukan termasuk nama pamor ya, tapi nama empu keris yang tidak hanya satu orang saja dari zaman yang berbeda. Misalnya ada empu singkir dari Dusun Tapan di zaman Kerajaan Pajajaran, serta empu Ki Singkir Wonoboyo dari zaman Kerajaan Mojopahit dan yang lainnya ya. Pusaka atau keris maupun tombak yang dibuat oleh para empu yang bernama singkir tersebut dipercaya memiliki tuah untuk singkir geni atau sering disebut keris cumpet singkir banyu ya, menolak hujan ataupun banjir ya. Singkir angin menolak badai, dan singkir boyo menolak bahaya ya. Untuk tuah pusaka berpamor singkir juga dipercaya dapat menolak keberadaan makhluk gaib pengganggu, menangkal serangan ilmu hitam seperti santet, dan menangkal hama atau wabah penyakit. Pada zaman dahulu, para petani sering menggunakan keris atau tombak berpamor singkir untuk menangkal hama yang menyerang lahan pertanian. Selain itu, pamor singkir juga dipercaya bisa menolak wabah penyakit ya. Jadi kalau kita melihat secara umum, pamor singkir adalah untuk menyingkirkan hal-hal yang sifatnya negatif dan menjadikan pemiliknya kalis ing sambikala. Baik, sekian dulu review saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.